Jadi jalan mengenal Allah itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenal asal usul diri. Jadi mengenal Allah itu yang pertama adalah mengenal asal usul diri. Yang kedua, mengenal Allah itu dengan cara mematikan diri. Dan yang ketiga, mengenal Allah itu melalui sifat. Yang keempat, mengenal Allah itu dengan cara memfanakan diri di dalam diri. Dan yang kelima, mengenal Allah itu dengan cara melalui nur. Jadi 5 cara inilah bagi kita jalan untuk mengenal, menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Disitulah kita disuruh untuk iqra' binafsi, membaca, menilik dan menyeluk ke dalam diri kita ini. Yang pertama Bapak Ibu, mengenali akan asal usul diri kita ini. Allah katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Diri kita ini asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Diri kita ini asalnya tiada, kembalinya tetap tiada. Diri kita ini asalnya kosong, kembalinya tetap kosong. Begitulah cara kita mengenal dan memahami. Dari ma datangnya, situ pulangnya. Nyo di ma datang, situ kembalinya. Di ma hilang, situ cari. Kok iyo asawak daripada Tuhan, ke situ baliknya balik. Duit kan api itu, duit kan. Lalu ambuinya, ambui lah tahu, dah hembus. Ketika ditiup padam, tak mati itu padam. Pudur lah. Ketika pudur atau pudur, akama painya yang pudur tadi. Kuapi, dia embus dia, ditiup padam, akama painya balik kepada asa balik. Dari masanya situ pulangnya. Kalau asalnya daripada tiada, kembali kepada tiada. Kini kita mengkaji. Apa kata Allah? Ini mengkaji diri. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'arafa. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena ketika itu belum ada siapa-siapa, belum ada sesuatu, belum ada namanya nur. Kalau belum ada siapa-siapa, sesuatu dan nur, yang ada adalah dirinya. Disitulah dikatakan puji Ahmad, puji Allah. Puji Allah, puji Ahmad. Dia yang memuji akan dirinya sendiri. Dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Gak ada siapa-siapa di situ. Yang Ahmad dia, yang Muhammad dia. Itu ia memuji akan dirinya sendiri. Ini disebut namanya alam kesunyian, alam kekosongan, alam kegelapan. Ia yang ada dengan sendirinya. Kuntu kanzan mahfiyah. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'arafa. Aku ingin dikenal.
Aku ingin dilihat, aku ingin disaksikan. Siapa aku? Kalau aku Tuhan, siapa hamba? Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin melihat diriku, maka aku jadikanlah sesuatu dari diriku sendiri. Jadi Allah menjadikan sesuatu bukan di luar dirinya, tapi Allah menjadikan sesuatu itu adalah terbit dari dirinya seorang, Bapak Ibu. Bukan diri siapa-siapa. Supaya sesuatu yang aku jadikan itu, dia mengenal aku, dia menyaksikan aku, dia melihat aku, dan dia memandang aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya sendiri. Disitulah Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nah, seorang lagi, Allah ingin memandang dan melihat dirinya di luar dirinya. Yang di luar dirinya itu, itulah dia menciptakan, menjadikan, mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Siapa yang diterbitkan? Siapa yang dikeluarkan? Siapa yang dijadikan dari dirinya? Itu yang disebut namanya nur. Nur itulah cermin. Nur itulah bayang-bayang. Nur itulah kenyataan Allah untuk memandang dirinya di luar dirinya. Barulah Allah ciptakan namanya nur. Ini Bapak Ibu. Ketika Allah ciptakan dan Allah jadikan namanya nur, ya, maka nur ini yang tercipta, yang terbit dari dirinya ini disebut namanya nur Allah. Nur Allah. Dari nur Allah itulah terbitnya namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad terbit daripada nur Allah yang ditajalikan, yang diterbitkan, yang dizohirkan dari dirinya sendiri. Nih, dari kekosongan ini ya, dari zatul haq namanya, zatul bihal sebutannya, wujud yang hakiki namanya. Jadi Nur Muhammad itu ya terbit daripada nur Allah, ya, dari 4 anasir. Jadi Nur Muhammad ini terbit daripada Allah dari 4 anasir. 4 anasir ini yang disebut namanya wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Wujud itu artinya ada. Itulah yang dimaksud namanya dengan zat. Wujud itu artinya ada, itulah yang dikatakan namanya dengan zat. Ilmu itu artinya tahu. Itulah yang maksudnya ya dengan sifat. Nur itu artinya terang. Itulah yang dikatakan namanya asma. Suhud itu ya artinya menyaksikan. Itulah yang dikatakan namanya dengan af'al. Itu asal kejadian Nur Muhammad daripada nur Allah, daripada 4 anasir. Dari Nur Muhammad ini bertajali lagi. Ini yang disebut namanya Adam. Sebut Adam Bapak Ibu. Jadi Adam itu asalnya daripada Nur Muhammad yang terbit dari 4 anasir juga. Jadi anasir Adam yang terbit daripada Nur Muhammad itu yang pertama namanya api. Ya, yang kedua angin, yang ketiga air,
dan yang terakhir adalah tanah. Api itu ya, ini yang disebut namanya hakikat ya, hakikat sifat jalalullah. Jadi api itu hakikat sifat jalalullah. Ya. Jalalullah artinya apa, Ibu? Sifat kebesaran Allah nyata pada diri Adam itu adalah darah. Ini ya. Jadi api itulah hakikat sifat jalalullah nyata pada diri Adam, diri Bapak Ibu itu yang disebut darah namanya. Ya, darah itu yang bernama dengan al-azam. Ya. Maka darah inilah tajalli nyatanya ya, sifat diri Tuhan itu, sifat jalalullah itu pada diri kita. Nah, kemudian angin inilah sifat jamalullah. Apa artinya itu? Sifat keindahan Allah ya, nyata pada diri Bapak Ibu itu menjadi urat ya. Maka disebutlah dia namanya apa? Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi? Kuat. Kemudian yang ketiga air inilah yang disebut namanya sifat qaharullah. Apa artinya? Keperkasaan Allah nyata pada diri kita itu menjadi apa? Menjadi tulang. Siapa namanya? Al-Muhyun atau Al-Muhid ya, sama. Jadi untuk melihat nyatanya sifat qaharullah pada diri kita itu nyata pada tulang itu yang bernama Al-Muhid. Kemudian yang terakhir adalah tanah. Ini adalah hakikat sifat kamalullah. Ya. Nyata pada diri kita itu menjadi daging. Apa namanya? Al-Hakim. Jadi anasir Adam itu 4. Terjadi daripada Nur Muhammad. Itu cara mandangnya. Nur Muhammad anasirnya 4 juga terjadi daripada Nur Allah. Memandang. Kemudian kita lagi ya, dari Adam terjadilah diri kita ini. Diri kita. Jadi diri kita ini Bapak Ibu itu terjadi daripada an-nasir Adam. Juga ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Wadi. Yang kedua mazi. Yang ketiga mani. Yang keempat maknikam. Wadi, mazi, mani, dan maknikam. Itu yang diri kita, asal kita tuh daripada Adam. Wadi ini yang menjadi apa? Bulu kulit. Mazi ini yang menjadi darah daging. Mani urat tulang. Maknikam otak sendi. Jadi inilah asal kejadian diri kita Bapak Ibu. Maka proses asal usul diri sampai kepada diri kita yang disebut namanya insan, ini yang disebut namanya proses tanazul. Tanazul. Tanazul itu artinya memandang dari atas ke bawah. Dari hati memandangnya, menengoknya Bapak Ibu.
Ya, dari kosong, ya. Yang kosong itu yang diri Tuhan tuh. Ya, yang kosong itu yang diri Allah. Ya, karena Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka ditajalikannya lah sesuatu itu dari dirinya. Nah, sesuatu yang keluar, sesuatu yang terbit dari dirinya, ini disebut namanya nur. Ya, nur yang katakan namanya nur Allah dan nur Muhammad. Jadi nur Muhammad itu asalnya daripada nur Allah yang ditajalikan daripada 4 anasir. Maksudnya wujud, ilmu, nur, dan zuhud. Dari nur Muhammad ini ditajalikan lagi, maka menjadilah Adam. Maka Adam itu tajali daripada nur Muhammad, terdiri daripada 4 anasir: api, angin, air, dan tanah. Dari Adam ditajalikan lagi kepada diri kita, ya, juga terdiri daripada 4 anasir. Ya, 4 anasir, wadi, mazid, mani, dan manikam, itu daripada Adam. Nah, inilah dia jadi ini. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sendi. Ini yang disebut namanya dalam pandangan ilmu tarikat a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah namanya. Nih a'yan khorjiyah itu. Sekarang kita lakukan lagi namanya tarki. Nah, tarki itu Bapak Ibu, tarki itu memandangnya dari mana? Nah, dari bawah ke atas. Nah, jadi kita telusuri lagi, ya, dari bawah ke atas. Dari, ya, maknikam, mani, mazi, wadi, itu diri kita. Itulah yang disebut namanya Adam. Nah, dari Adam terus telusuri ke atas, api, angin, air, dan tanah itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad telusuri lagi ke atas, wujud, ilmu, dan zuhud itu adalah Allah. Ini dia. Inilah yang dimaksudkan di dalam firman-Nya itu, inna lillahi wa inna ilaihi Apa artinya itu? Kalau secara terjemahnya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Kalau makna hakikatnya, sesungguhnya asal kita ini Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Karena dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada. Siapa yang wujud dan yang ada itu? Ya Allah. Maka sesungguhnya asal kita ini Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Yang Ustaz maksud tadi itu dalam bahasa kias. Di ma datangnya, situ kembalinya. Di ma hilang, situ carinya. Nah, kalau duduk pahamnya Bapak Ibu seperti itu ibaratnya air, ya, ala suruhnya ke lautan balik. Hujan ala naiknya ke langit. Pinang ala balik ke tampuknya Syria, ala pulang ke gagangnya. Pisau ala masuknya ke saruangnya itu. Itu yang fana itu. Dikembalikan lagi segala sesuatu itu kepada asalnya. Inilah yang dimaksudkan Rasul. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya, kembalikan kepada sumbernya. Dari ma datangnya, pulangkan balik ke situ. Kalau asal awak daripada tiada, kembalinya kepada tiada. Kalau awak asalnya dari yang batin, kembalinya kepada yang batin. Kalau awak asalnya daripada kosong, kembalinya kepada kosong. Akhirnya sia yang batin tuh, sia yang kosong tuh, sia yang tiada tuh. Yang kosong, yang batin, yang tiada itu adalah aku, kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah.
Tuhan yang bernama Allah itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain selain diriku. Fa'budni, maka kenalilah aku. Ya. Saksikan aku, lihat aku. Akulah yang wujud pada dirimu. Sebenarnya dirimu itu adalah diriku. Diriku itulah sebenarnya dirimu. Anta ana, ana anta. Engkau adalah aku adalah engkau. Disitulah letaknya yang dikatakan pandangan yang suhud. Pandangan yang suhud itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Maka tidak ada yang terpandang, tidak ada yang tertilik dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang berbeda. Melainkan bentuk yang lain dan wujud yang berbeda itu tidak lain adalah aku, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Jadi pandangan kita itu mesti memandangnya kepada pandangan suhud min nafsi wahidah dalam Al-Qur'annya. Nah ini Ustaz sampaikan. Pandangan suhud itu pandangan yang satu. Ini yang sebut namanya min nafsi wahidah. Nah, min nafsi wahidah artinya dari diri yang satu. Kita lihat secara syariat. Nah, secara syariat diri yang satu itu yang disebut namanya Adam nih. Ini Adam. Nah, secara syariat itu yang disebut Adam. Kenapa secara syariat diri yang satu itu dikatakan Adam? Karena dari Adamlah terbitnya Hawa. Dari Hawa dan Adamlah terjadinya anak keturunannya diri kita tadi. Maksudnya min nafsi wahidah itu adalah Adam. Dari Adam itu terbitnya Hawa. Dari Adam itu terjadinya Hawa. Dari Hawa dan Adam itu terjadinya anak keturunan manusianya. Ini yang katakan min nafsi wahidah. Pandangan hakikat, nah, pandangan hati lagi. Ya, pandangan hati tadi pandangan zahir, nah, sekarang pandangan hati. Secara hakikat min nafsi wahidah itu bukan Adam, tapi min nafsi wahidah itu tidak lain adalah Muhammad. Nah, Muhammad ini pandangannya. Dari Muhammad inilah asalnya segala sesuatu, Bapak Ibu. Makanya dikatakan oleh Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk memandang, mengenal akan diriku, hai Muhammad. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan aku jadikan alam, segala sesuatu untuk memandang dan mengenal akan dirimu. Makanya asal segala sesuatu, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahpus, langit dan bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang namanya sesuatu, yang namanya alam, asalnya daripada Nur Muhammad ini. Ini yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Itu secara hakikat. Secara ma'rifat, tengok sini Bapak Ibu. Secara ma'rifat, min nafsi wahidah itu bukan Muhammad. Min nafsi wahidah itu adalah Allah. Allah nurus samawati wal ard. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Ya. Segala sesuatu itu semuanya datang daripada Allah. Itulah maknanya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Min nafsi wahidah. Maka pandangan yang sesempurna pandang, ya, itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah pada sekalian alam, pada sekalian yang wujud, pada skala sesuatu. Itulah pandangan makrifat. Itulah pandangan yang tembus.
Itulah pandangan yang sampai namanya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi memandang sesuatu yang lain kecuali hanya dirinya. Kalau kita masih mampu memandang sesuatu yang lain selain dirinya, berarti pandangan kita itu berdosa. Ya, pandangan yang zulumat itu pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak mampu memandang Tuhan. Ya. Ini jalannya Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, ya.